Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbuna tabaraka wa ta'ala yazidana ilman nafi'an wa fahman taman wa yarzuqna amalan salihan wa yardah. Nam ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengkaji kitab Tuhfatul Bahiyah ala Mulakhasi Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah. Insyaallah kita telah memasuki bab khabar. Jadi akan kita lanjutkan. Namun sebelum kita masuk kepada pembahasan khabar, kemarin ada pertanyaan ya mengenai dihapuskannya mubtada. Jadi mubtada hanya secara implisit saja, tidak tampak secara tersurat, tapi ya secara makna ya secara tersirat. Maka kadang-kadang mubtada itu tidak disebutkan. Ya, kadang-kadang mubtada tidak disebutkan. Bisa tanpa tidak disebutkan mubtada itu secara jaiz saja, artinya boleh tidak disebutkan. Atau ada yang memang dalam usul bahasa Arab itu memang tidak usah, tidak perlu dimunculkan mubtada. Artinya memang seharusnya tidak disebutkan. Nah, di antara yang diperbolehkan mubtada itu tidak disebutkan, itu manakala memang tanpa menyebutkannya itu sudah bisa dipahami dari siyakul kalam, dari konteks pembicaraan. Ya, misalnya kemarin yang kita telah pelajari, misalnya dalam judul-judul mubtada'nya dihapus. Atau yang sering kita alami bahkan yaitu dalam konteks pembicaraan, ya dalam tanya jawab seringkali mubtada' dihapuskan. Seperti kemarin ainal kitabu, langsung dijawab alal maktab. Tidak perlu disebutkan al-kitabu alal maktab. Tapi ini penyebutan mubtada' secara tersirat itu hanya boleh saja, tidak wajib. Jadi boleh disebutkan al-kitabu alal maktabi, boleh pula langsung alal maktabi. Ini kondisi di mana mubtada' itu jaiz. Boleh di penghapusannya itu bersifat jaiz. Kemudian dalam bahasa Arab ada tempat-tempat di mana mubtada' itu memang tidak disebutkan. Ya, ada tempat-tempat di mana itu memang tidak disebutkan. Artinya ya dipahami secara tersirat saja. Ya, misalnya di antaranya nanti ada istilah na'at maktu, ya, na'at yang terputus dari man'utnya. Atau nanti ada lagi pembahasan ketika membahas usul nahwi, ada yang namanya pola ungkapan pujian atau celaan, nanti namanya usul madah atau usul dzam. Nanti di situ juga mubtada' akan dihapus ya. Cuma kita belum belajar di sini. Nanti pada tempatnya. Makanya saja di antara tempat-tempat tersebut ada pula yang sekarang sudah disebutkan oleh mu'allif, yaitu pada contoh sabrun jamil. Nah, di sini mubtada' itu tidak disebutkan. Ya, kalau kita baca-baca nanti alasannya karena ya, atau bukan alasan ya, lebih tepatnya tempat di mana mubtada' itu wajib disembunyikan, tersirat saja, itu manakala khobarnya berupa masdar. Yang masdar ini dikatakan oleh beliau naib anil fi'li. Artinya dia
setara atau berkonsekuensi seperti ketika kita melafadzkan fiilnya. Jadi dia memerankan fiil di situ. Masdarnya di sini yu'addi, ya yu'addi makna fi'lihi, memberi memerankan makna fiilnya setara dengan kita melafadzkan at-talaffuz bil fi'li. Nah, contohnya pada ayat berbunyi sabrun jamilun. Kalau kita ditanya nanti kita sederhanakan saja ya pola pikirnya untuk menangkap bagian ini untuk menjawab pertanyaan kemarin. Ada ungkapan sabrun jamilun. Nah, ini susunnya bagaimana? Apakah sabrun mubtada kemudian jalan khabar? Maka ini nggak bisa. Tidak memberikan faidah ya, tidak bisa ditangkap oleh orang Arab sebagai mubtada dan khabar. Nah, maka penjelasan di antara para nuhat, para ahli nahwu, ini sebenarnya sabur itu nanti dia adalah khabar, jamil itu nanti naatnya. Nah, khabar ini yang berupa masdar itu namanya masdar naib anil fi'li karena setara dengan tadi yang kami sebutkan. Nah, sama dengan kita sebutkan fi'ilnya. Dia apa? Jadi khabar tersebut yang bisa dipahami oleh orang Arab dengan asbiru misalnya. Atau nasbiru sabrun jamilan, tetapi di sini dibaca marfu ya, bukan maf'ul mutlaq. Artinya ada ungkapan sabrun jamilun yang berupa masdar. Dan ini nanti membuat kita bertanya-tanya struktur kalimatnya seperti apa. Nah, dijelaskan oleh para ulama di sini kata sabrun itu adalah khabar. Maka pertanyaan berikutnya, kalau dia adalah khabar marfu, ternyata khabar kan kita belajar ada mubtada yang menuntut adanya khabar. Mana mubtadanya? Nah, mubtadanya itu khabar itu berupa masdar naib al-fi'li. Maka mubtada itu memang dihapus. Jadi nanti kalau ada suatu kalimat semacam ini, ada masdar, kita kesulitan mencari mubtadanya. Sedangkan misalnya kayak tadi ya sabrun jamilun, ini sabrun tidak mungkin mubtada, jamil khabarnya. Lah, nanti penjelasannya kayak tadi. Ya, ada ungkapan dalam bahasa seperti itu. Nanti ditakdirkan mubtadanya yang implisit tadi. Kalau dalam kitab mauqifuna sabrun jamilun. Atau nanti juga boleh ada yang mentakdirkannya lain. Ya. Pada ayat sabrun jamil artinya sabri sabrun jamilun. Kesabaranku adalah kesabaran yang baik, yang indah. Yang ini nanti maksudnya asbiru sabrun jamilan. Saya akan bersabar dengan baik. Sederhana saja ya. Nanti kalau ada pola seperti itu, kita kesulitan mencari mubtada itu karena mubtadanya dihapus. Ya, ada ungkapan dalam bahasa Arab atau uslub yang seperti demikian. Itu namanya dihapuskan yang mubtada karena khobarnya itu masdar naib anil fi'li. Ya, karena khobarnya berupa masdar anil fi'li, itu maksudnya khobarnya berupa masdar yang yu'addi, berperan seperti perannya fi'ilnya, ya, sebagaimana kita melafadzkan setara dengan seperti kita melafadzkan fi'ilnya. Nah, itu demikian saja ya. Nanti ada tentang yang tadi belum dijelaskan seperti uslub madas tarazam, di mana itu mubtada juga dihapus secara wajib ya, nanti pada tempatnya. Al-kulihal nanti kadang-kadang mubtada itu dihapus baik secara jaiz atau secara wajib. Yang jaiz tadi ya bisa dikenal dari syakul kalam. Nah, yang wajib itu tempatnya tempat-tempat tertentu. Salah satunya khobar naib anil fi'li. Ya, maaf ya, diulang-ulang ya, biar jelas saja. Ya, demikian. Nah, kita sekarang kembali ke pembahasan khobar. Ya, al-khobaru ma yukammilu ma'nal mubtada. Ya, khobar adalah
Sementara bagian dari kalimat yang menyempurnakan makna mubtada. Maksudnya menyempurnakan makna mubtada di sini, ya, dia bersama dengan mubtada itu menghasilkan makna atau faidah yang utuh, yang lengkap. Sehingga ketika berhenti di situ kalimatnya, maka orang tidak akan menunggu-nunggu lanjutannya. Sudah paham dengan maksudnya, sudah jadi kalimat sempurna. Ya, khabar itu bagian dari kalimat yang bersama dengan mubtada, maka tersusunlah jumlah ismiyah, ya, kalimat yang jumlah mufidah, kalimat sempurna. Ya, dan contoh-contoh sudah berlalu pembacaannya. Kemudian kita ke catatan kaki sebentar. Khabar al-mubtada walladhi yastafiduhu as-sami'u. Ya, khabar mubtada itu adalah sesuatu yang diambil faedahnya oleh orang yang menyimak. Ya, penutur mengatakan sesuatu, nah, kemudian penyimak mendengarnya. Nah, informasinya, faedah yang sebenarnya diperolehnya itu adalah yang terkandung dalam khabarnya. Nanti ada lanjutannya. Pun kata beliau, wa yasiru bihi al-mubtada'u kalaman. Nah, kemudian ya, karena ada khabarnya tadi, maka bersama dengan mubtada, maka jadilah kalimat. Qabil khabari yaku atasdiqu wa takdzibu. Ya, dan dengan khabar inilah maka bisa diambil kesimpulan untuk membenarkan kalimat atau menyalahkan, ya, menganggapnya keliru atau dusta. Ala tara, jika engkau melihat, annaka idza qulta Abdullahi jalisun, ya, bahwasanya ketika engkau mengatakan Abdullahi jalisun, ya, Abdullah duduk. Fa innama asidqu wal kadhibu waqa'a fi julusi Abdillah. Maka apakah kalimat tersebut benar atau keliru? Maksudnya maksud yang disampaikan oleh penutur, yaitu jujur ataukah bohong, ya, benar atau salah, itu penyimpulannya dilihat dari khabarnya, ya, dari jalisnya, ya, dari duduknya Abdullah, apakah benar Abdullah duduk atau tidak. Ya, la fi Abdillah, ya, bukan ditinjau, ya, orang yang menyimak tidak meninjaunya dari mubtada'nya, bukan dari Abdullahnya. Li'anal faidata hiya bijulusi Abdillahi, ya, karena faidah yang kita ambil itu dari kata jalisnya, dari duduk atau tidaknya dia, ya, bukan dari Abdullahnya. Lantas mengapa kita sebutkan Abdullah? Wa innama dzakarta Abdullah itu senida ilahi jalisan, ya, untuk menyandarkan kabar duduk tidaknya dia. Jadi sederhananya mubtada itu disampaikan di awal bukan karena dia adalah perkara yang ingin disampaikan oleh penutur maksudnya, tapi informasi yang baru yang ingin dikabarkan kepada penyimak itu, ya, diambilnya dari khabar. Sedangkan mubtada itu tadi hanyalah jadi penyandaran. Nah, kabar itu disandarkan kepada siapa, kepada apa? Nah, itulah mubtada'nya. Sedangkan materi yang ingin kita berikan faedah kepada orang yang menyimak itu adalah khabarnya. Maka mubtada' itu namanya musnad ilaih. Dengan khabar itu musnad. Karena mubtada' itu disebut musnad ilaih, kenapa? Ya, karena disandarkan kepadanya khabar, ya, tentang ini kalimatnya benar, jujur, ataukah salah, keliru, itu pada khabarnya, tapi disandarkan kepada
Fal khabaru musnadun, ya mukhbarun bihi, ya keterangannya, informasinya. Wal mubtada'u musnadun ilaihi, ya sesuatu yang diberi keterangan. Jadi ketika kalimatnya seperti demikian tadi, Abdullah jalisun, ya faedahnya itu pada khabarnya. Ya, tentang Abdullah. Abdullah kenapa? Ya, jalisun. Nah, itu faedah wawasan taman saja yang diberikan oleh pentalib. Kembali ke matan mulakhas asani. Naam. Al-mabas asani anil khabar. Qala al-muallif al-khabaru yutabiqul mubtada'a fil adad. Khabar itu menyesuaikan dari sisi jumlahnya terhadap mubtada. Ya, khabar menyesuaikan dirinya dengan kondisinya mubtada. Dari sisi apa? Yang pertama dari sisi adad, dari sisi bilangan yang ditunjukkannya atau jumlahnya. Ya, dari sisi ifradnya, ya dia tunggal, watasniyah, apakah dia ganda, wal jama', ataukah dia itu mubtadanya jamak. Ya, kalau mubtadanya itu tunggal, khabar ikut tunggal. Mubtadanya itu musanna, maka khabarnya juga nanti musanna. Kalau mubtadanya jamak, maka nanti khabarnya juga menyesuaikan, dia juga jamak. Itu pertama fil adad. Wa fil nau'i, demikian pula dari sisi jenisnya, yaitu dari sisi mudzakkar muannasnya, at-tadzkiri wa ta'nitsi. Kalau mubtadanya mudzakkar, ya khabarnya juga mudzakkar. Mubtadanya muannas, ya khabarnya juga muannas. Ya, artinya ringkasnya khabar itu nanti sesuai dengan mubtada dari sisi adat ataupun nau. Contohnya al-mudarrisu hadirun. Al-mudarrisu mufrad mudzakkar, hadirun mufrad mudzakkar. Al-mudarrisani hadirani. Ya, mudzakkar musannan, hadirani mudzakkar musannan khabarnya. Dan seterusnya demikian. Ya, al-mudarrisu wa thalibu hadirani. Di sini mubtada al-mudarrisu, ya mufrad. Tapi khabarnya hadirani kok dua? Ya, karena mubtadanya sekarang sudah disertai dengan ma'tuf. Maka secara makna dia tidak cuma satu lagi, ya mudarris wa thalib. Nah, dia dua. Mubtadanya sudah ditambah satu lagi. Maka khabarnya menyesuaikan dengan kondisi mubtada yang sudah ditambahi oleh ma'tuf tadi. Nah, jadilah al-mudarrisu wa thalibu hadirani. Ya, di situ jumlahnya bukanlah al-mudarrisu wa thalibu mubtada keduanya, tetapi hanya al-mudarris saja secara tarkib. Nah, wa thalibu wawunya huruf athaf, at-thalibu itu ma'tuf. Ma'tuf kepada mubtada maka juga sama-sama marfu. Tapi mubtadanya al-mudarris. Nah, kenapa khabarnya itu hadirani? Ya, tadi penjelasannya karena mubtada sudah ada, sudah diatafkan kepadanya kata yang lain. Kemudian contoh yang lain, al-mudarrisatani hadiratani. Nah, kali ini contohnya mubtadanya al-mudarrisatani mu'annas musannan, maka khabarnya juga mu'annas musanna. Al-mudarrisuna hadiruna, ya jamak mudzakkar, maka khabarnya juga jamak mudzakkar. Al-mudarrisatu hadiratun, ya jamak muannas, maka khabarnya juga jamak muannas. Namun tentang jamak ini, kan jamak kan ada macam-macam. Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jamak taksir. Ini pada bagian muqaddimah. Nah, tidak harus nanti mubtadanya jamak mudzakkar salim, khabarnya jamak mudzakkar salim. Tidak harus demikian. Juga sama, tidak harus nanti jamak muannas salim, khabarnya jamak muannas salim, mubtadanya taksir, khabarnya harus taksir. Tidak. Yang penting itu sama dari sisi adat dan nau'nya saja. Nah, nggak harus sama-sama salim atau sama-sama taksir. Boleh nanti at-tullabu hadiruna. At-tullabu jamak, tapi jamak taksir. Khabarnya hadiruna, nah, dia jamak mudzakkar salim.
nggak apa-apa, yang penting yutobikul mubtada fil adad wan naum. Nah, kemudian lanjut beliau, wa idza kana al mubtada'u jam'an li ghairil aqil. Nah, apabila mubtada itu adalah kata yang bermakna jamak, tetapi jamaknya ini jamak li ghairil aqil, ya tidak berakal, ya benda-benda misalnya. Ya, mubtadanya dalam keadaan berupa benda-benda. Ya, seperti misalnya al-manazil, jamak dari manzil, tempat tinggal. Al-jibal, ya, gunung-gunung, jamak dari jabal. Demikian pula sayyarah, ya, jamaknya sayyarat. Kata al-asjar, ini kan adalah bentuk jamak dari kata-kata yang ghairul aqil, ya, benda-benda, rumah, gunung. Dan ini bukan kategori aqil. Nah, kenapa kalau memangnya mubtadanya jamak ghairul aqil? Ya, kata beliau, jaza ayyakuna al-khabaru mufradan mu'annatsan au jam'an mu'annatsan. Diperbolehkan khabarnya itu berupa mufrad mu'annats ataupun jamak mu'annats. Nah, tadi di kaidah pertama, pada poin kedua ini, sama-sama jenis atau sama-sama jumlahnya. Akan tetapi, kalau mubtadanya itu adalah jamak li ghairil aqil, maka nanti khabarnya tidak harus sama-sama seperti itu sebagai kaidah pertama tadi. Tetapi diberi pilihan khusus, yaitu nanti memilih di antara apakah khabarnya mufrad mu'annats ataukah jamak mu'annats. Meskipun jamaknya ini jamak yang dari kata yang mudzakkar. Seperti tadi ya, manzilun, jamaknya manazil, atau jabal, jibal. Nah, tapi ternyata untuk jamak yang untuk kata yang mudzakkar, kemudian dia dijamakkan, sedangkan dia adalah kata yang ghairu aqil, maka nanti khabarnya tidak mudzakkar, tetapi khabarnya boleh mufrad mu'annats, boleh jamak mu'annats. Ya, contohnya al-jibalu, gunung-gunung tersebut, jamak dari jabalun. Al-jibalu, kenapa? Aliyatun, tinggi. Atau boleh pula al-jibalu aliyatun. Aliyatun mufrad mu'annats, aliyatun jamak mu'annats. Ya boleh. Al-jibalu aliyatun boleh, al-jibalu aliyatun juga diperbolehkan. Ya, karena apa? Karena mubtadanya berupa isim yang isim jamak yang untuk ghairul aqil. Demikian pula as-sayyaratu. Nah, dari sayyarah tidak berakal, mobil kan tidak berakal. Nah, mobilnya kencang. As-sayyaratu musri'atun. Ya, mobil-mobilnya musri'atun, kencang. Boleh as-sayyaratu musri'atun. Nah, juga diperbolehkan. Ya, tinggal memilih mufrad mu'annats atau jamak mu'annats. Ya, asalnya sama, adatnya sama nau. Ya, secara umum khabar harus sesuai dengan mubtada dalam hal jenis dan jumlah. Tapi ada pengecualian, yaitu apabila mubtadanya berupa isim jamak ghairul aqil, maka nanti khabarnya memilih di antara dua, yaitu mufrad mu'annats ataukah jamak mu'annats. Nah, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian sedikit catatan tentang mutabaqahnya khabar dengan mubtada. Ya, catatan tambahan saja. Dikatakan oleh mu'allif bahwasanya khabar itu harus sesuai dengan mubtada dari sisi bilangan serta jenisnya. Nah, ini nanti kalau kata yang menjadi khabar
ya, berupa iska sesuai dengan mubtada dari sisi jenis dan jumlah. Akan tetapi nanti ada kondisi di mana tidak hal tersebut, ya, mutabaqahnya mubtada dengan khobar dari sisi jumlah dan jenis, yaitu harus antara mubtada dengan khobar harus sesuai, ya, harus tetap harus mutabaqah, harus sesuai. Misalnya ketika kita ingin mengatakan talak, ya, talak itu 2 kali, ya, talak yang boleh dirujuk itu 2 kali. Maka dalam bahasa Arab at-talaqu marrotani, ya, at-talaqu marrotani. At-talaq itu isim mudzakkar dan dia dalam bentuk mufrad. Kemudian khabarnya, ya, 2 kali. Sekali itu marrotun, kalau 2 kali marrotani. Dan dia marah dengan tak marfuton termasuk isim mu'annas. Ya, khabarnya mubtadanya tadi at-talaq mufrad mudzakkar. Kemudian khabarnya 2 kali marrotani, yaitu mu'annas musanna. Nah, tidak bisa dipaksa kalimatnya atau laku 1 kali. Karena memang maksudnya adalah talak yang boleh dirujuk itu 2 kali. Nah, dalam kondisi seperti ini memang tidak mungkin mutabaqah. Kemudian tidak ada kata lain yang sama-sama mudzakkar untuk menunjukkan 1 kali. Marrah itu, ya, untuk 1 kali, ya, marrah, 2 kali marrotani, ya, harus pakai kata yang mu'annas. Nah, kalau mau disederhanakan, ya, tinggal kalau memungkinkan bagi khabar untuk sesuai dengan mubtada dari sisi jenis dan jumlah, ya, maka sesuaikan. Tapi kalau tidak mungkin, ya, seperti ini contohnya. Tapi nanti kalau dari qawaid, dari kaidah, maka itu kalau khabarnya sifah, maka sesuai dengan mubtada dari sisi jenis dan jumlah. Kalau khabarnya itu jamid, misalnya, ya, marah itu kan jamid, maka tidak perlu sesuai. Ya, sesuai dengan kebutuhan maksud yang ingin kita berikan. Nah, itu pengecualiannya aja. Sar'um, silakan pakai kaidah al-khabaru yutabiqul mubtada'a bil adadi wal nau, ya, wa fin nau. Kemudian kalau jamak ghairul aqil mubtada'nya, maka khabarnya mufrad muannas atau jamak muannas. Nah, asalis al-mabhat asalis al-khabaru salah satu anwa'in. Khabar ada 3 macam. Yang pertama, ismun zahirun mu'rabun au mabniyun, berupa sebuah isim, ya, khabarnya khabar mufrad, baik dia itu adalah berupa isim yang mu'rab ataukah isim yang mabni. Qala musannif wal khabaru alladhi yaqau isman zahiran mu'raban yakunu adatan nakiratan. Ya, khabar yang berupa isim mu'rab zahir yakunu adatan nakiratan. Nah, biasanya dia berbentuk isim nakirah, ya, bentuknya nakirah kalau dia isim mu'rab zahir. Nah, wal ismu zahirul mu'rabu naw'ani. Dan isim zahir itu sendiri, ya, yang mu'rab naw'ani, ada 2 macam. Yang namanya ismun jamid wasmun mushtaq. Apa itu isim jamid? Huwa ma la yukhadhu min lafzihi fi'lun bima'nahu. Ya, isim jamid adalah isim yang tidak muncul darinya fi'il yang semakna dengannya. Nah, misalnya seperti kata asadun, nahrun, husnun, atau tufahun. Ya, asad singa, nahrun sungai, husnun ranting, tufahun apel. Nah, ini adalah kata-kata yang merupakan isim jamid. Nah, tidak keluar darinya kata-kata turunan, ya, berupa fi'il misalnya. Maka ini namanya isim jamid, ya, tidak keluar darinya
kata-kata turunan. Wal ismul mushtaqu, adapun isim mushtaq ma ukhidha minal fi'li wa dalla ala sifatin. Isim mushtaq itu isim yang muncul dari fi'il, ya. Kalau beliau di sini menyebutkan dari fi'il. Ya, kata turunan yang berasal dari akar katanya dari fi'il wa dalla ala sifatin, dan cara mana dia menunjukkan suatu makna sifat. Misalnya di sini disebutkan oleh mu'allif hadirun. Hadirun itu isim mushtaq karena asalnya dari hadoro. Nah, dari hadara keluar kata turunan, ya, ada hadirun. Atau ada mubsirun, nah, dari fi'il absara, mahirun dari mahiro, dan suja'un, syajua, hunwun juga, ahmar juga sama. Ini semuanya adalah lafaz-lafaz yang diambil dari fi'il. Dia adalah kata-kata turunan, ya, isim mushtaq, ya, kata turunan, dan dia menunjukkan makna sifat, namanya isim mushtaq. Nah, isim yang berupa isim dhahir mu'rab itu bisa tadi berupa isim jamid seperti asad, nahar, usul, tufah. Bisa juga seperti isim-isim turunan ini, isim-isim mushtaq, hadirun, mubsirun, mahirun. Ya, bisa berupa isim jamid, bisa berupa isim mushtaq. Ya, isim jamid itu seperti kata jenis, ya. Kata-kata yang menunjukkan jenis. Wal khabaru alladhi yaqau isman zahiran yakunu adatan isman mushtaqan. Nah, di antara kedua macam isim tadi, khabar yang berupa isim zahir itu biasanya menggunakan isim mushtaq. Ya, khabar itu biasanya berupa isim mushtaq. Ya, kata-kata sifat, ya, kata-kata turunan dari fi'il. Ya, sebagaimana contoh-contoh yang telah kita baca sebelumnya, tentang di awal-awal pembahasan khabar. Fallahuna mujiduna, al-muhandisnya adalah isim mushtaq. Nah, menunjukkan biasanya memang khabar itu berupa isim mushtaq. Dan nanti kalau dia berupa isim mushtaq, kaidah pada poin kedua kita terapkan yang sama dari sisi jenis serta dari sisi jumlahnya, ya, finnau wal adad. Kalau dia adalah isim berupa isim mushtaq. Meskipun demikian memang nanti khabar juga bisa berupa isim jamid, ya, isim jenis. Waqad yaqa'ul khabaru isma jinsin. Tetapi berupa isim jenis, ya, isim jamid tadi. Wa huwa qalilun, akan tetapi tidak banyak, ya, jarang. Ya, ini maksudnya kalau dibandingkan dengan khabar berupa isim mushtaq, maka khabar berupa kata jenis atau jamid ini lebih sedikit. Misalnya anta asadun, ya, engkau adalah singa, ya, maksudnya suja, pemberani. Nah, ini kata-kata seperti ini jarang. Nah, bukan berarti sedikit sekali, cuman kalau dibandingkan dengan khabar berupa isim mushtaq ini jauh lebih sedikit. Nah, itu khabar yang berupa isim mu'rab, bisa jamid, bisa mushtaq. Kemudian kata mu'allif, ammal ismul mabniyul ladzi yaqau khabaran, adapun isim mabni yang nanti menjadi khabar firon, maka dia bisa berupa isim domir, awis masyaratin, atau berupa isim isyarah, awisman mausulan, atau berupa isim mausul. Ya, isim-isim mabni itu bisa menjadi khabar juga, dan biasanya itu domir, isim isyarah, isim mausul. Misalnya di sini pada surat Al-A'raf ayat 157, ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kata beliau, hum dhamirun mabnin fi mahali raf'in khabar mubtada. Jadi beliau mengirab ulaika itu isim isyarah,
mabni fi mahalli raf'in mubtada. Kemudian hum, dalam tangan beliau hum ini adalah khobar. Ya, mabni al-antabi fi mahalli raf'in mubtada. Kemudian barangkali al-muflihuna ini adalah badalnya atau naat untuk domir, naat untuk khobarnya. Nah, ini pandangan beliau demikian. Tapi ini tidak saklek juga ya, tidak kaku seperti itu. Ada i'rab yang lain untuk ayat ini. Jadi nanti ulaika, dia mubtada, humnya bukan khobar. Nanti ada yang mengirabnya hum ini adalah mubtada kedua. Kemudian al-muflihuna adalah khobar bagi mubtada kedua. Kemudian susunan jumlah ismiyah berupa hum dan al-muflihuna. Ya, hum dan al-muflihuna. Ini fi mahalli raf'in khobar mubtada pertama. Itu nanti yang lainnya. Barangkali ada mengirab ulaika ini mubtada, kemudian hum, dia bukan mubtada, bukan khobar. Nanti ada yang mengirab hum ini domirnya namanya domirul fasli, domir fasal. Domir fasal itu adalah domir yang digunakan atau diletakkan dalam jumlah untuk memisah antara mubtada dan khobar yang ma'rifah, supaya tidak terjadi kebingungan dari penyimak apakah isim ma'rifah yang jadi khobar tadi nanti itu khobar atau bukan, apakah naatnya mubtada atau bagaimana. Jadi diperjelas, dipisah dengan domir, namanya domir fasal, ya, memisahkan mubtada dan isim dan khobar yang ma'rifah. Nah, biasanya kan mubtada itu memang harus ma'rifah dalam kondisi tertentu yang pernah kita pelajari, sedangkan khobar ini nggak ada ketentuan. Seringnya itu nakiroh tadi kalau dia berupa isim mustaq, tapi tidak ada keharusan, tergantung makna yang diinginkan, apakah mau ta'rif atau tankir. Nah, maka ketika dia itu ma'rifah, untuk menghindari adanya ambiguitas, maka diletakkan antara mubtada dan khobar ma'rifah tadi sebuah domir. Nah, namanya domir fasal. Dan domir ini tidak punya mahal. Ya, kalau tadi i'rab yang kedua kan dia mubtada, berarti domir ini punya mahal i'rab, punya kedudukan. Nah, kalau domir fasal tidak punya kedudukan, ya ulaika mubtada, dia berupa isim isyarah, maka mabni fi mahalli raf'in. Hum domir fasal, mabni, tidak ada mahal i'rabnya, tidak punya kedudukan secara i'rab, secara struktur kalimat. Al-muflihuna, dia adalah khobarnya mubtada marfu dengan wawu di situ, marfu dengan tanda wawu. Nah, itu ada beberapa faedah i'rab dari ulaika humul muflihun. Kemudian contoh yang lain di mana isim mabni itu menjadi khobar, ya, misalnya dalam ayat ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Mereka itu adalah orang-orang yang menukar kesesatan dengan petunjuk, ya, membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka ulaika itu mubtada'nya, isim di awal berupa isim isyarah ulaika, ya, mabni fi mahalli raf'in. Nah, khobarnya berupa isim mausul alladzina. Alladzina ini isim mabni, isim mausul fi mahalli raf'in, khobar mubtada'. Kemudian jumlah setelahnya itu namanya jumlah silah mausul. Jadi intinya cuma mubtada khobar saja. Ulaika mubtada, alladzina khobarnya. Cuman yang namanya isim mausul butuh silah mausul supaya maknanya tidak samar. Nah, kemudian sebelum kita lanjutkan, ada catatan kaki ya, tentang isim mustaq serta isim jamid tadi atau isim jenis. Yang pertama hadirun, ismu fa'il. Ya. Hadir adalah isim dengan sigoh isim fa'il. Dan isim fa'il mustaqun minal fi'li.
diambil dari fi'il, ya, merupakan kata yang turunan derivat dari fi'il. Yaitu kalau ini hadirun, maka dia derivat dari hadoro. Dan hadirun ya dulu ala wasfin, menunjukkan makna sifat. Ya, sifat tentang apa? Wahwa al-hudur, ya, berkaitan dengan kehadiran. Wahakadha fi babil amtilah, dan semua contoh-contoh yang lain tadi ya sama kasusnya. Ya, mustaqon minal fi'li. Kemudian ismul jins, ya, kata jenis. Waladhi la yakhtassu biwahidin duna akhara min afradi jinsihi. Dia adalah kata, ya, menunjukkan jenis. La yakhtassu biwahidin duna akhara, yang dimana antara satu, ya, dengan yang lainnya yang ditunjukkan oleh isim ini itu tidak terkhususkan. Si A misalnya, dalam contoh nanti kata rojul atau imro'ah. Rojulun, laki-laki, ini termasuk kata jenis. Maka si A yang laki-laki dengan si B yang juga laki-laki tidak terbedakan dengan mengatakan rojulun. Ya, min afrodi jinsihi. Ya, antara individu-individu dalam jenis yang ditunjukkan oleh kata jenis itu, satu dengan yang lainnya tidak terkhususkan. Jadi kata rojulin misalnya, atau imro'ah, imro'atun, darun, kitabun, kisonun. Ini semuanya adalah kata jenis. Ya, dia tidak diambil dari fi'il, atau kalau pendapat lain dari masdar asalnya. Tidak pula dia antara satu dengan yang lain itu terbedakan. Ya, dia hanya menunjukkan jenis saja. Ya, namanya isim jenis, ismu dzat. Itu yang pertama, ya. Khobar bisa berupa isim zahir, mu'rab, atau maksudnya adalah khobar mufrad. Dan setelah ini adalah pembahasan tentang khobar yang ghairu mufrad. Berarti dia berupa susunan kalau ghairu mufrad itu. Nah, yang pertama khobar mufrad, maka berikutnya nanti ada dua lagi. Ini sama-sama merupakan khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad yang pertama atau khobar jenis yang kedua adalah sibu jumlatin. Apa itu sibu jumlatin? Ya, dia tadi berupa jalur wa majrurun, dia berupa dzaraf. Contohnya al-amilu fil masna'i. Pekerja tersebut fil masna', di pabrik. Pekerja tersebut berada di pabrik. Al-amilu mubtada', marfu'. Kemudian mana khobarnya? Ya, fil masna' itulah khobarnya, ya. Jadi masna'i jarun wa majrurun, ya, khobar mubtada'. Jadi al-amilu ya mubtada'un marfu'un wa alamat rafi'i dhammatun dhahiratu 'ala al-akhir wa 'ala akhirih fi harfu jarin mabni 'ala sukun al-masna' ismun majrurun bi fi wa alamat jarrihi al-kasr al-dhahira 'ala akhirih. Kemudian jar majrur ini, ya, jumlah jumlahnya ini berupa susunan harfu jar serta isim majrur, itu adalah khobar mubtada'. Nanti kita mengi'rab pada jalan tadi bisa kita baca sibul jumlatin minal jari wal majruri fi mahalli raf'in khobar mubtada'. Ya, jadi jar majrurnya itu namanya sibul jumlah, maka bisa menjadi khobar mubtada'. Sama yang kedua, al-hadiqatu amamal manzili. Ya, taman ini ada di depan rumah. Ya, hadiqatu mubtada' marfu' alamat rafi'i dhammah al-dhahirah 'ala akhirih. Amama dzarfun, ya, dzarfu makanin mansubun bi fi'l. Ya, mansubun, ya, sebentar kita baca mansubun dulu. Dan dia mudhaf kepada kata al-manzil. Al-manzili mudhafun ilaihi majrurun. Yang jelas setelah kata al-hadiqah mubtada' ada sibul jumlah, yaitu karena dia ada dzarafnya. Dzaraf itu sibul jumlah. Nah, mubtada' tadi menuntut adanya khobar. Mana khobarnya? Yaitu di khobar berupa sibul jumlah. Di amam al-manzili sibul jumlah. Sibul jumlah ini berupa dzaraf yang disertai dengan mudhaf ilaih.
lainnya. Nah, amal manzil ini khobar mubtada. Jadi khobar adalah perkara yang nanti menyempurnakan mana mubtada dari sisi nanti bersama mubtada bisa menyempurnakan faedah secara utuh menjadi kalimat sempurna. Sehingga kalau kita baca al-amilu fil masna'i al-hadiqatu amamal manzili, orang yang mendengar sudah merasa cukup dengan susunan itu. Nah, sudah bisa dipahami maksud dari kalimat. Nah, dengan demikian fil masna'i amamal manzili, yaitu yang merupakan sifat jumlah, itu bisa menjadi khobarnya mubtada. Nah, tadi yang pertama khobar mufrad berupa isim baik mufrad baik mu'rab atau mabni. Nah, demikian pula halnya dengan sifat jumlah bisa menjadi khobar untuk mubtada, ya. Al-mukammil wa ma'al al-mubtada yanadhamu yantazimu minhu jumlah mufidah. Nah, bersama dengan mubtada menyusun kalimat sempurna. Nah, catatan qad yasuru tasa'ul. Barangkali muncul rasa penasaran, ya, pertanyaan-pertanyaan. Kaifa anna kalimat amama, bagaimana mungkin kalimat amama, kata amama, wala kita kau khobaron, dan mana itu terletak sebagai berkedudukan sebagai khobar. Takun mansubatan bil fathah, sedangkan dia itu mansub dengan fathah. Ya, gimana kata amama kok jadi khobar padahal amama ini mansub dengan fathah. Fihi li anal asla fil khabari ayatuna marfu'an, sedangkan asalnya asalnya khabar itu marfu. Ya, hukumnya khabar itu marfu. Kenapa kok amama ini di khabar padahal amama itu mansub, sedangkan khabar asalnya hukumnya marfu. Nah, kata beliau tafsiru dzalika, dan penjelasan hal tersebut kata beliau annal khabara yakunu marfu'an idza kana isma jinsin aw isman mustaqan. Ya, khabar itu nanti tampak dia itu marfu kalau dia berupa kata jenis atau isim mustaq, ya. Dia berupa isim jamid ataupun isim mustaq. Ya, yang mu'rab tentunya. Adapun amma idza kana al-khabaru shibha jumlatin, kalau khabarnya itu berupa shibhu jumlah, fa innal ibaratal mukawwanata min ad-dharfi wal mudhafi ilaihi, maka nanti ungkapan yang berupa susunan dari dzaraf atau mudhaf ilaihnya pada kasus di atas tadi, ya, amama al-manzili, yaitu berupa sifat jumlah, takunu khobaron. Jadi bukanlah amamanya saja di situ, tetapi termasuk juga nanti mudhaf ilaihnya, kata beliau di sini. Itulah yang jadi khobar. Amal dzarfu amama, sedangkan lafaz amama itu sendiri, dzaraf itu sendiri, mungkin takdiruhu yastakiru. Nah, dia itu mansub karena dinasabkan oleh fiil yang tersirat, mahdhuf, dihapus. Takdirnya yastakiru. Ya, nanti bisa dilihat imdaru al-maqulu fihi ismi al-mansub. Nanti lebih banyak tentang dzarf ini pada pembahasan maqulun fihi. Ya, di sini ada sedikit kontradiksi sepertinya, ya, secara sekilas, ya. Nah, tadi katanya khabar itu bisa berubah siful jumlah, ya, berubah jar majrur atau dzaraf. Tapi kemudian di sini siful jumlah tersebut disiratkan adanya jumlah fi'liyah, ada fi'ilnya yastakiru. Nah, walau alam yang
makna yang sebenarnya beliau maksud, tetapi memang ini ada dua pendapat yang dulu pernah kita singgung. Nah, ketika khabarnya berupa sibul jumlah seperti ini, apakah yang menjadi khabar itu ya sudah kalimatnya seperti ini ya, mubtada kemudian ada sibul jumlah, apakah sibul jumlah tersebut sebagai khabarnya itu sendiri, ataukah sebenarnya ada perkara yang lain yang menjadi khabar tapi dihapus. Nah, diantaranya disebutkan kalau yang dihapus itu adalah di sini misalnya fi'ilnya. Jadi lengkapnya seolah kita mengatakan al-amilu atau al-hadiqatu tastaqiru amamal manzili. Ya. Istaqarat atau tastaqiru amamal manzili. Ya, ada muta'alaknya, ya, terkait dengan sesuatu yang dihapus. Nah, dulu pernah kita bahas di mukadimah. Atau yang al-amilu fil masna'i itu ada juga al-amilu yastaqiru fil masna'i misalnya. Atau dia mentargetnya bukan fi'il tapi isim, ya, banyak pendapat. Al-amilu mustaqiru fil masna'i. Ya, tidak masalah mau yang mana. Yang jelas dengan adanya sibul jumlah datang setelah mubtada, maka jumlahnya mufidah. Boleh kita katakan mengikuti pendapat bahwasanya fil masna'i itu amal manzili, sibul jumlah itu jar majrur ataupun dhorohnya itulah khabarnya, ataukah maka pendapat yang lain sebenarnya dia cuma menunjukkan adanya khabar tapi yang dihapus. Khabar hakikinya itu ya, kalau dalam catatan di sini khabar hakikinya adalah kalimat yastaqiru, bukanlah semata-mata sibul jumlahnya. Ya, pernah kita singgung di awal. Ya, boleh kita mengirobnya memilih pakai fil masna'i khabar, alamal manzili khabar, ataukah ya dia itu terkait dengan sesuatu yang dihapus. Yang dihapus itulah khabarnya. Yang jelas dengan adanya sibul jumlah kalimat sudah mufidah tanpa harus memunculkan muta'alaknya. Nah, tanpa harus menyebutkan yastaqiru, orang sudah paham. Al-amilu fil masna'i, al-hadiqatu amamal manzili. Nah, itulah sebabnya ada perbedaan. Tapi kita punya sepakat kalau dengan mengatakan al-amil fil masna'i, maka lafaz ini sudah membuat orang paham. Nah, itu penjelasan mengenai macam khabar yang kedua. Ya, dia bisa berubah sibul jumlah. Dan yang ketiga, jumlatun ismiyatun atau jumlatun fi'liyatun. Ya, maksudnya khabar bisa berupa kalimat, entah itu adalah jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Seperti misalnya an-najahu asasu al-amalu. Kesuksesan dasarnya, pondasinya adalah ya usaha, ya, beramal. Maka di sini an-najahu, ya tentunya kita sepakat itu adalah mubtada marfu dan rafa'nya dhammah dhahirah akhir. Kemudian mana khabarnya? Apakah kata asasuhu atau al-amalu? Nah, kita tinjau saja kira-kira kalau disebutkan salah satu antara dua kata tadi sudah lengkap tidak faedahnya. Nah, nanti akan kita dapati kalau an-najahu mubtada, nanti yang menyempurnakan mubtada tadi sebagai jumlah ismi haruslah susunan asasuhu al-amalu. Tidak bisa sepisah. Ya, maksud di situ kita akan memahami kalimat an-najahu asasuhu al-amalu itu, asasu al-amalu itulah yang melengkapi faedahnya mubtada menjadi kalimat yang sempurna. Sehingga dikatakan karena kita melihat susunan asasuhu al-amalu, asas itu kan mubtada, al-amalu itu khabarnya, ya. Kalau kita penggal asasuhu al-amal, pondasinya adalah amal. Ini kan dari susunan sudah mubtada khabar. Berarti
asasuhu mubtada al-amul khobar itu adalah penyempurna makna mubtada an-najahu. Yang melengkapinya menjadi kalimat yang sempurna. Nah, oleh karena itu, berarti kesimpulannya jumlah ini asasuhu kan tadi kalimat mubtada khobar berupa kalimat. Jumlah ismiyah ini adalah khobarnya an-najahu. Berarti an-najahu mubtada ini khobarnya berupa jumlah ismiyah. Sehingga asasu al-amalu jumlatun ismiyatun fi mahali raf'in khobar. Dia adalah susunan kalimat. Tapi dia juga menduduki atau memiliki kedudukan sebagai khobarnya mubtada. Maka kedudukannya itu rafa. Maka dikatakan ketika mengirob fi mahali raf'in khobar mubtada. Jadi kalau mau lebih lengkap lagi, an-najahu mubtada pertama. Karena di dalam kalimat ada mubtada lagi. Jadi kita katakan yang pertama mubtada pertama. Al-mubtada awal. Asasuhu nanti mubtada sanin. Al-amalu khobar untuk mubtada yang kedua. Karena al-amalu khobarnya asasuhu. Ya, asasuhu mubtada kedua. Al-amalu khobar untuk mubtada kedua. Kemudian susunan jumlah ismiyah berupa mubtada kedua dengan khobarnya mubtada kedua itu adalah fi mahali raf'in sebagai khobarnya mubtada yang pertama. Nah, sebagaimana pada catatan kaki. Dan bisa dilihat. Ya. Atau contoh yang lain, tadi kan yang jumlah ismiyah sebagai khobar. Berikutnya contoh di mana jumlah fi'liyah sebagai khobarnya mubtada. Seperti asyamsu asyraqat. Ya, bercahaya, bersinar. Matahari bersinar. Asyamsu mubtada. Kemudian setelah itu datang asyraqat. Ya, fi'il asyraqat. Kalau kita pahami kalimatnya maka sudah lengkap ini faedahnya, sudah sempurna. Berarti asyraqat ini adalah khobarnya asyamsu. Tapi kalau kita lihat lebih jauh lagi, maka asyraqat itu bukan sekedar lafadz fi'il. Karena yang namanya fi'il, suatu pekerjaan ada yang melakukan pekerjaan. Ya, likulli fi'lin fa'ilun. Ada pelakunya. Nah, siap fi'il ada fa'ilnya. Asyraqat, mana fa'ilnya? Ya, nanti dicari, ketemunya adalah domir. Tapi domirnya domir jenis yang mustatir. Yang jelas, asyraqat, ini ada fi'il dan fa'ilnya. Fa'ilnya berupa domir mustatir. Nah, fi'il fa'il ini kan adalah jumlah fi'liyah. Berarti khobarnya asyamsu bukanlah fi'il. Itu semata, tetapi khobarnya asyamsu adalah fi'il dan fa'il adalah jumlah fi'liyah. Sehingga asyraqat jumlah fi'liyah. Ya. Berupa fi'il dan fa'ilnya. Nah, jumlah fi'liyah ini karena dia yang menyempurnakan faidah mubtada menjadi kalimat sempurna, maka dia fi mahali raf'in khobar mubtada. Ya, asyamsu mubtada'un marfu'un dengan tanda rafa'nya dhamma. Dan asyraqatnya itu adalah fi'il madhi mabni alal fathi. Taknya di situ adalah tak taknis. Ya, tidak punya mahal i'rab tak tanis itu. Kemudian mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya berupa dhamir mustatir, takdirnya hiya. Hiya maksudnya adalah asyams. Kemudian fi'il dan fa'il tadi adalah jumlah fi'liyah. Al-jumlah fi'liyah minal fi'li wal fa'ili fi mahali raf'in khabar mubtada. Nah, yang bisa kita sampaikan karena waktu sudah cukup malam. Nah, nanti ada syaratnya ya. Benarnya untuk jumlah sebagai khobar nanti tidak mutlak atau ada ketentuannya agar suatu jumlah bisa menjadi khobarnya mubtada. Nanti pada poin keempat sebenarnya. Jadi kita sederhanakan saja apa itu isim jamid dan isim jenis. Ya, tadi sudah disebutkan ya sepanjang oleh mu'allif. Ini untuk menjawab pertanyaan aja.
apa itu mustaq, apa itu jamid. Kemudian beliau sempat menyinggung namanya isim jenis. Ya, isim jamid itu lawannya mustaq. Ya, mustaq itu ada turunan. Ya, kata-kata derivat. Ada sumbernya. Jamid itu bukanlah kata yang berasal dari kata lain. Ya, jamid bukanlah kata isim jamid, bukanlah isim yang berasal dari kalimat yang lain. Beda dengan mustaq. Isim mustaq ini kata derivat, kata turunan. Dia berasal atau diambil dari lafaz kata yang lain. Nah, ada yang mengatakan sumber asalnya itu adalah fi'il madhi, fi'il. Nah, ada pula nanti mazhab lain menyebutkan isim mustaq itu asalnya dari masdar. Yang jelas, mustaq itu kata turunan, entah dari fi'il ataukah dari masdar. Yang penting dia turunan, itu namanya mustaq. Ya, jadi jamid lawannya mustaq. Kemudian ada pula yang namanya isim jenis. Ya, ini isim yang menunjuk zat. Ya, jenis laki-laki, jenis perempuan. Nah, batu, kemudian ya kayu dan sebagainya. Ya, pohon, binatang. Nah, ini nanya isim jenis. Dan isim jenis itu nggak ada yang mustaq. Dia itu jamid. Ya, isim jenis itu dia sifatnya jamid. Ya, istilah jamid dia lawannya mustaq. Isim jenis ini termasuk jamid. Nah, itu sederhananya. Nanti isim jenis bisa dibahas lebih banyak lagi, tapi bukan tempatnya, dan saya juga belum waktunya, karena kitab kita yang kita pelajari mulakhos, supaya nggak berpanjang lebar dari pembahasan yang semacam ini. Ya, mungkin bisa berbagi kalau mau mencari, ya monggo. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tafikum jami'an wa astaghfirullah li wa lakum idza wajadtum khata' minni. Tsumma asykurum syukran jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Kita tutup dengan macam doa kafir majalis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.